Halo, selamat datang kembali di channel kami Agung Motor Injeksi. Kali ini di video ini kami akan mengerjakan yaitu karburator Kijang 7K dengan keluhan idle tidak normal, idle kasar, dan bau BBM yang menyengat. Ini kendalanya di RPM rendah, itu dia mesinnya sinjal atau goyang getar. Bila di player, di gas atau di player itu normal, tapi setelah itu tuh apa namanya, gasnya ngayun lagi dan mati mesinnya. Terkadang dibuat jalan juga kadang mati sendiri jika di lampu merah. Ini kemarin sudah dibersihkan dan kotor, tapi masih belum sempurna. Nah, ini kami turunkan lagi. Oke, silahkan disimak videonya, jangan sampai salah penempatan partnya. Ini dibuka baut opengannya, ya dibuka semuanya seperti biasa dengan teliti, jangan sampai salah penempatan komponen. Ini namanya switch stasioner atau solenoid idle. Nah, ini untuk tampungan bensin BBM nya juga normal ya, tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan itu istilah bahasa bengkelnya banjir dan asapnya hitam. Stasionernya sinjal. Ini aman ya. Dan ini yang dilepas adalah solenoid idle atau bahasa bengkelnya switch stasioner. Ini dicek dalam kondisi baik, bagus, dan bekerja dengan normal switchnya atau solenoidnya. Nah, terus kita lepas ini dari sekunder ya, dari spuyer sekundernya kita lepas, kita bersihin. Ini kemarin sudah dibersihkan juga. Mungkin ada kotoran yang nyumpel, jadi idenya nggak normal ya, kadang normal kadang tidak. Intinya di karburator itu teliti dan harus bersih. Nah, ini baut yang di bawah skep kan ada dua, itu yang dua obengan, yang dua juga baut 8, baut kunci ukuran 8. Kita lepas. Nah, di dalam sini itu pembagian dari percampuran antara BBM dan udara, dimana itu ada baut setelannya, nama baut setelan ya, orang bilang umumnya pada bilang baut setelan angin atau setelan udara, percampuran udara dan BBM. Nah, udara ini lewatnya dari switch stasioner atau solenoid idle. Nah, lewatnya dari situ, dan spuyernya spuyer idle atau spuyer stasioner. Jika spuyer ini kekecilan, buntu, atau kebesaran, juga hidupnya stasionernya tidak enak dan bau BBM. Nah, ini baut ini harus bolong ya. Kalau ini tidak bolong atau dibuntu, itu akan menyebabkan BBM boros, businya hitam. Mari kita bersihkan semuanya. Setelah bersih, kita rakit kembali. Oke, setelah dilepas dan dicuci bersih pakai rinso, kita pasang lagi, kita pasang.
Nah ini setelah dibersihkan pakai cleaner ya, saya membersihkannya pakai cleaner. Pastikan ini lancar ya, lancar. Kalau ini macet kita juga karburator cleaner ataupun injektor cleaner bisa. Dan ini ya harus gerak ya, jangan sampai macet. Dan situ ada lubang-lubangnya harus bolong. Dan ini jangan, nggak boleh macet dan nggak boleh dimatiin. Karena apa? Karena di saat kita membutuhkan akselerasi tinggi, nah komponen inilah yang membantu untuk menambah pasokan BBM. Bisa juga dari pompanya, pompa BBM yang ada di karburator itu, main jetnya istilahnya. Ini sekian lama tidak buka karbu karena selalu menangani injeksi. Ini baru pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak membuka karbu. Nah ini dipastikan skep ini harus lancar ya, harus lancar, tidak boleh macet. Dan lingkaran skep itu tidak boleh rowak ataupun ngantong. Nah ini kita pasang. Dan untuk apa namanya, bagi pemula yang baru membongkar karburator itu harus diperhatikan itemnya satu persatu dan cara kerjanya, karena kalau salah ya hidupnya akan susah, sulit hidup ataupun gas-gasannya susah. Kita pasang bautnya seperti kita lepas tadi, diurutkan. Jangan lupa dikencangkan secara maksimal. Yang baut 8 tadi ya juga dikencangin pakai obeng dulu, terus setelah itu pakai kunci 8. Untuk baut yang belakang yang obengan tadi ini, untuk kekencangannya harus diketok ya, ditokok. Kalau cuma pakai obeng biasa, biasanya sih dia tidak maksimal kekencangannya. Nanti lama-lama kendor, dan kalau sudah kendor itu idulnya kasar atau sinjal, goyang istilahnya. Pastikan semua kenceng maksimal. Nah ini harus ada perpaknya ya, kalau tidak ada perpaknya nanti dia tidak fokus BBM-nya naik ke sekundernya. Bila ada salah kata atau kekeliruan dalam penyebutan, bisa di komen di bawah di kolom komen, namanya apa. Ini kita pasang dan dikencangkan seperti biasa, kencang pada umumnya, tidak perlu ditokok atau diketok. Yang primer juga kita pasang semua lah, intinya dipasang, kembalikan seperti tadi waktu kita melepas, diurutkan. Yang melepaskan dahulu itu pemasangannya belakangan itu tuh, atau carry. Terus sudah kita pasang semuanya. Banyak yang apa namanya, ini pompa main jetnya ketika membutuhkan akselerasi yang
cepat. Terus nanti dia ada gotri atau pelornya yang di mindsetnya. Ini namanya spuyer stasioner atau spuyer idle. Nah, banyak juga karburator itu sering dibuka, itu menurut saya juga kurang bagus. Karburator kalau menurut saya dibuka atau dibersihkan hanya di saat dia kotor ataupun sudah ada perubahan di mesin, istilahnya untuk bau bensinnya atau ketika idle dia kasar dan sebagainya, itu perlu dibuka atau dibersihkan di servis. Bila tidak ada gejala itu, baiknya cuma membersihkan filter bensin sama filter udara udah cukup, karena kalau seringan dibuka juga efeknya tidak bagus. Untuk boros dan iritnya itu, kalau karburator itu yang penting perpaknya tidak robek atau dan tidak, istilahnya tidak penyok. Itu untuk pengiritan masih standar aja. Dan kalau spuyer dikecilkan itu tenaganya juga nggak ada. Di momen-momen tertentu jika kita membutuhkan akselerasi tinggi seperti di tanjakan atau sedang menyalip, itu akan susah bila spuyernya dikecilkan. Bagaimana mengatasi karburator boros? Itu ada beberapa efek ya, beberapa yang harus ditangani. Pertama, kita cek dulu kompresinya, terus celah ke katupnya, celah klepnya, terus kompresinya gimana, celah busi, celah platina bagi kalau ada yang masih pakai platina. Nah, itu sangat berpengaruh di efisiensi BBM. Bila itu tidak memenuhi standar, walaupun karbu dioprek bagaimanapun, hasilnya juga boros. Dan untuk kijang ini rata-rata menurut info owner mobilnya, owner yang punya mobil itu di angka 110 sampai 111. Kalau untuk luar kota katanya bisa 112, tergantung kaki untuk menginjak gasnya. Nah, ini sudah dipasang komplit, sudah terpasang dengan komplit seperti sedia kala, nanti kita setel. Nah, untuk info, setelah ini karburator dibongkar dan dibersihkan yang kedua kalinya, itu idle enak, diakselerasi juga enak. Di pagi hari starter satu kali langsung hidup dan mesin langsung anteng, tidak getar, karena ini dilengkapi dengan idle up ya. Jika mesin belum panas, dia gasnya RPM-nya akan tinggi. Sekarang sih udah susah ya karbu mobil rata-rata. Oke, terima kasih ya sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya, saling dukung mendukung supaya akun ini berkembang. Dan jangan lupa menyalakan lonceng untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya selalu. Rezeki yang paling utama adalah sehat, semoga sehat selalu, amin.